Oke, orang awak, kembali lagi di Otaki masih dengan bintang tamu kita, Datuk Permatua Alam, seorang pejabat, seorang politikus ya, politik atau tikus ini tuh? Kedua-dua aja. Kedua-dua. Gabung politikus ya. Politikus ya. Nggak boleh dipisah jadi. Tuh, ini pengetahuan saya, politik itu menurut teori klasik dari Aristoteles kan usaha suatu warga, usaha warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, ini yang menjadi persoalan saya ini tuh. Ini kan untuk kebaikan bersama ini politik ini. Kenapa sih tuh yang di atas-atas sana masih ada kubu-kubuan? Ini dari mana ini pokok permasalahannya tuh? Kalau udah kubu-kubuan itu kan bukan untuk kebaikan bersama, itu kan kebaikan kelompok, kepentingan kelompok. Kenapa ada seperti itu tuh? Dan menurut Atuk dari sudut pandang Atuk itu gimana itu tuh? Sebetulnya hakikat politik apa yang Adinda sampaikan tadi, bahwa kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Tentu dalam berpolitik tentu kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Contoh bagi kita waktu di partai politik itu 12 tahun berkiprah di partai politik baru jadi caleg gitu ya. Baru jadi caleg. Nah, lama dulu ya, prosesnya baru menjadi caleg. Kenapa? Karena pejabat politik itu pengambil kebijakan untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Jadi tentu para pejabat politik harus mengerti persoalan masyarakat. Nah, sehingga ketika dia mengambil kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat, tentu dia harus tahu dulu dengan kondisi rakyatnya. Gitu ya. Nah, ini jadi kalau dia punya ada kubu-kubu, berarti itu ada kepentingan kelompok tadi. Nah, ini yang kelompok, seharusnya tergantung ke bagaimana dia memainkan secara personal langkah-langkah politik yang dia lakukan. Gini tuh, dalam politik itu kan kalau politik kepentingan yang teman sejati, lawan abadi itu kan nggak ada. Yang ada kan kepentingan, kepentingan bersama. Kan? Ada nggak tuh dalam posisi itu ketika awalnya dulu sahabat dekat, akhirnya berbeda filosofi, berbeda kepentingan, akhirnya musuhan? Secara politik pasti ada. Pasti ya, berbeda ini ya. Tapi secara pribadi? Kalau kita namanya politik, tentu pasti berbeda kepentingan. Berbeda kepentingan ya. Tapi yang paling penting, jangan sampai merusak hablum minan nas kita. Oh gitu ya. Nah, artinya hubungan kita selaku sesama muslim, sesama manusia, antar hati kita tuh harus jangan sampai rusak gara-gara politik. Tapi kalau persoalan kepentingan politik, ini kalau dia berbeda, ya juga tidak ada persoalan, dan itulah yang politik. Tapi jangan sampai merusak kepada hubungan kita selaku silaturahmi kita, jangan sampai rusak manusia. Gitu. Dan juga jangan merusak gaya hidup masyarakat tuh ya. Ini kalau menurut saya nih tuh, politik ini kan tujuannya sama sebenarnya kan, ibaratnya kita jalan, tujuannya ada satu tempat, cuman jalan yang kita tempuh ini yang berbeda-beda kan? Gitu ya. Ibaratnya kalau masuk rumah juga ada yang lewat dari pintu belakang, ada yang dari pintu depan, ada yang loncat dari jendela tuh ya. Oke, tuh menariknya. Politik ini kan benar-benar semua orang bisa berpolitik tuh ya. Bahkan anak-anak yang masih muda belia juga ikut berpolitik. Menurut Atuk, gimana ini anak-anak muda ini bagus nggak kalau terlalu dini menjadi seorang politikus? Ya kalau kita memahami sebetulnya semua perjalanan hidup kita itu kan politik. Iya. Seperti Adinda jadi panwascam. Iya, saya ini panwascam paling keren itu. Panwascam ya umpamanya. Tentu ada cara Adinda jadi panwascam. Iya, ada cara. Bagaimana Adinda supaya sampai menjadi panwascam? Itu kan ada politiknya di situ. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Iya. Nah, itu kan juga politik. Nah, cara Adinda sampai menjadi panwascam Payakumbuh Utara. Bagaimana caranya agar kita diberi amanah? Nah, ketika diwawancarai, mungkin ini caranya, ini mungkin polanya, mungkin ini ya. Inilah yang salah satu cara untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, jadi ada politik ekonomi. Jadi orang bagaimana dia usahanya
pendapatannya lebih besar. Mungkin bagaimana cara? Mungkin dia tambah modal. Oh gitu ya. Mungkin dia merubah manajemen. Nah, itu cara ya, politiknya seperti politik ekonomi gitu ya. Nah, jadi artinya politik itu sebetulnya kerja mulia. Kerja mulia ya. Kerja yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Hasilnya gitu ya. ya. Tapi ini tuh nggak ini gitu, nggak ribet itu udah lama banget menjadi seorang politikus, menjabat, nggak merasa jenuh gitu. Udah saya capek lah, kaderisasi lah, anak lah misalnya. Ada nggak anak-anak tuh yang tertarik di dunia ini? Jadi politik itu kekuasaan itu akanlah melahirkan pemimpin ya. Melahirkan pemimpin. Artinya orang politik lah yang menjadi penguasa. Iya. Yang memimpin baik kota, kabupaten sampai ke negara kita. Contoh presiden. Presiden itu kan jabatan politik. Iya, jabatan politik ya. Nah, artinya negara kita ini dipimpin oleh seorang politisi. Iya. Nah, namanya jabatan politik seorang presiden sampai ke kabupaten, kota, wali kota, bupati dan anggota DPR gitu ya. Nah, jadi artinya persoalan bosan tidak bosan. Iya, jenuh. Nah, kan ini jenuh gitu ya. Kalau kita dalam konteks politik itu ada satu tujuan yang mulia. Bagaimana kita jadi seorang pejabat politik yang punya suatu kewenangan mengambil sebuah kebijakan untuk kepentingan orang banyak. Inilah yang politik. Nah, artinya contoh ya. Umpama di kampung saya, di dapil saya, ada jalan di tengah-tengah sawah. Ketika masyarakat belum ada jalan, ketika pasca panen, beliau panen mulai dari pagi sampai selesai jam 6 sore. Karena maghrib, pas dipanen, dibersihkan, dibawa keluar, dipikul gitu. Mikul itu sampai 2 jam, 3 jam mikul keluar. Karena akses ini Karena akses tidak ada. Oh, gitu. Nah, ketika kita dapat amanah dari masyarakat, ini salah satu aspirasi yang diharapkan bisa dibangun jalan di tengah-tengah membelah sawah itu. Nah, akhirnya ketika kita perjuangkan, akhirnya terwujud. Apa dampak terhadap terbangunnya jalan itu? Yang pertama, akses terbuka. Nah, ketika masyarakat panen, biasanya dia panen pagi sampai jam 6 sore. Sekarang dia panen dari pagi sampai jam 12 siang. Benar. Kenapa demikian? Karena mobil sudah sampai di lokasi. Sudah masuk ya tuh. Untuk mengangkat hasil panen tadi ke luar. Ya. Atau ke heler umpamanya ya. Berarti dibangun dulu akses jalan ya. Itu membelah sawah. Itu yang punya sawah minta ganti untung kan tuh? Tidak. 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 Kenapa? Ini dia memahami bahwa untuk pembangunan ini harus ada partisipasi semua pihak. Ada dukungan ya. Harus didukung oleh semua pihak. Kalau tidak, pemerintah umpamanya ingin bangun ini, lokasi itu masyarakat yang punya. Nah, kalau masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam memberikan lahannya, tentu tidak akan terbangun. Benar juga. Nah, jadi semua pihak masyarakat tentu sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah tergantung dukungan masyarakatnya. Nah, ini menarik tuh. Ketika DPR ini melakukan membuat suatu pembangunan di masyarakat, ada nggak tuh masyarakat yang menolak? Ada ya. Ada. Contohnya waktu kita buka jalan di tengah sawah itu. Masyarakat yang tidak memahami dia menolak. Menolak dia. Kalau dikasih uang dia setuju. Juga tidak. Tapi harus dijelaskan. Tapi ketika itu dia juga tidak mau. Tapi saya paksa lagi. Terserah saudara. Kalau saudara tidak mau, tapi nenek mama saudara sudah tanda tangan ini setuju. Udah setuju ya. Nah, jadi ketika sudah selesai Dinda jalan ini sampai di aspal. Malah yang komplain tadi dia yang dulu memanfaatkan jalan itu. Artinya masyarakat yang lain
Seolah babisi lah ya. Iya, iya. Tuh, petang tak setuju, sudahlah dinyo makai dulu, kan. Itulah seluruh masyarakat. Iya, kebiasaan artinya masyarakat, apa? Ketika dia panen dari pagi sampai sore, hari ini dia panen dari pagi cuma sampai siang. Iya. Terjadi efisiensi waktu 6 jam. Jauh sekali ya, hemat sekali. 6 jam ini terjadi peningkatan mobilitas ekonomi masyarakat. Iya. Nah, mungkinnya siapnya biasanya sehari itu cuma menyabik padi, panen padi. Kini sampai jam 2 balik, selesai panen padi, jam 2 balik sampai jam sampai sore, ini sudah bisa kegiatan lain yang produktif. Disinilah terjadi penambahan pendapatan masyarakat. Oke, itu menarik ya. 6 jam waktu yang hemat dan bisa masyarakat tersebut memanfaatkan dengan pendapatan yang lain. Nah, biasanya sampai jam 6 tuh cuma satu segmen yang bisa lakukan. Satu segmen ya. Nah, maksudnya panen padi, mengambil upah menyabik padi, panen padi sampai jam 6 sore. Iya, belum Kini mengambil upah sampai jam 2 boleh siang. Dulu waktunya panen gajinya umpamanya 75.000 sampai sore. Iya, iya. Sampai sore baru selesai. Kini panen sampai jam 2 boleh, inilah dapat gaji 75.000. Iya, iya. Sementara cuma sampai jam 2 balik. Iya. Tapi jam 2 balik sampai jam 5 sore nya bisa waktu lain. Siang ke sore ya. Nah, dari siang ke sore nya bisa kegiatan lain. Di situlah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Secara tidak langsung kita telah memberikan kesempatan. Padahal maaf kata ada masyarakat yang nggak mengerti. Nggak mengerti. Kan kebiasaan masyarakat kita ini di teori mereka sering membantah. Tapi ketika kita telah mempraktekkan, mereka baru paham. Oh ini ya untuk itu. Oke, tuh nih luar biasa sekali alasan-alasan yang Datuk kemukakan ya selama menjadi politikus ini tuh ya. Berapa kali sih tuh di demo orang, di demo masyarakat, sering nggak di demo langsung ke kantor DPRD atau ada juga yang demo ke rumah? Iya, jadi banyak. Jadi waktu kita jadi ketua DPR itu pedagang pasar yang mendemo ya. Diperkirakan waktu itu yang demo ke Dewan itu hampir 2.000 orang. 2.000 orang? 2.000 orang. Banyak tuh ya. Itu dari masyarakat kita yang pedagang pasar. Iya, iya. Karena waktu itu DPRD sedang membahas Perda Pasar. Perda Pasar, tapi waktu itu memang mungkin kita juga kurang sosialisasi terhadap maksud dan isi dari perda tersebut. Nah, sehingga masyarakat waktu itu berprasangka merugikan pedagang pasar. Nah, sehingga beliau menyampaikan aspirasinya dengan sistem demonstrasi. Ya. Oh, gitu. Itu dibolehkan. Dibolehkan oleh undang-undang sepanjang tidak anarkis. Iya, benar. Nah, namun demikian kita juga terima dengan baik-baik. Kita masuk ke beribu-ribu pendemo itu, kita masuk ke tengah-tengah masyarakat itu, kita jelaskan bahwa pasal yang Bapak Ibu khawatirkan ini itu, saya jelaskan. Ini maksudnya ini maksudnya ini. Nah, artinya setelah kita jelaskan, baru dia memahami, oh begitu Pak Ketua. Kami sebetulnya nggak tahu sampai ke situ ceritanya. Nah, akhirnya setelah itu baru kita minta delegasi perwakilan dari pendemo ya. Nah, sekitar 20 sampai 30 orang. Dikasih makan. Kasih makan. Kasih makan. Ya rakyat kita datang ya. Iya, lapar kasih makan gitu kan. Teriak pasti lapar ya tuh. Kasih makan dan juga dia bawa nasi. Iya. Nah, saya makan nasi dari pendemo saya. Ih, keren. Oke tuh. Ini menariknya gini tuh, Atuk kan udah lama menjadi seorang pejabat. Iya. Tapi yang sampai saat ini saya melihat aktivitas Datuk ini padat sekali. Sering saya jumpai di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Sementara banyak juga politikus yang diam-diam saja. Padahal honornya sama nih tuh. Kenapa Atuk ingin menonjolkan diri? Kenapa nggak diam-diam? Kalau saya nih tuh pribadi menjadi anggota DPR, lebih bisa saya cari aman aja tuh, diam aja, nggak usah honornya sama kok. Kenapa Atuk menonjolkan diri ini? Nggak apa-apa tuh ya, saya tanya itu. Kan anggota DPR itu nggak sedikit tuh, kan banyak di Kota Payakumbuh kan. Yang lain, misalnya walaupun nggak di sini atau di tempat lain kan banyak yang cari aman aja, tuh honor sama. Ngapain kita banyak beraktivitas dilihat masyarakat?
kenapa Atuk lebih menonjolkan diri, lebih cepat turun ke masyarakat? Ini tujuannya apa tuh? Itu pencitraan ini enggak? Ada-ada aja ini. Iya, ya kan begini tuh. Masyarakat tidak tahu mana yang program harus ditonjolkan, mana yang pencitraan. Masyarakat banyak yang nggak tahu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Datuk. Jadi ini benar kerjaan apa pencitraan ini? Jadi kalau kita tentu harus ada pada posisi di mana kita berada. Iya. Nah, ketika kita menjalankan tugas kedewanan, nah tentu kita pola pikirnya bagaimana tugas-tugas dewan ini berjalan dengan maksimal. Pertama, menyerap aspirasi masyarakat, menyalurkan dan memperjuangkan, dan pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan politik yang bersifat publik. Artinya yang berpihak ke masyarakat. Nah, ini tugas-tugas dari kedewanan. Kemudian organisasi, seperti sekarang kita diamanahkan menjadi Pokdar Kamtibmas Polres Payakumbuh. Oh gitu, keamanan itu jadi bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat dan pihak kepolisian menciptakan rasa aman di Kota Payakumbuh. Nah, tentu kita harus turun ke lapangan. Tentu kita harus banyak koordinasi, komunikasi, baik dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, Pak Camat, Rantib, semuanya itu kita harus koordinasi dalam mewujudkan rasa aman. Karena rasa aman ini merupakan kebutuhan dasar. Nah, ketika kita tidak aman, semuanya terganggu. Apakah wak pai karajo susah, kok aman itu do, takui wak. Nah, akhirnya semua terganggu, ekonomi terganggu, stabilitas politik terganggu kalau keamanan, rasa aman tidak bisa kita ciptakan. Nah, itu salah satu tugas organisasi yang harus kita turun ke masyarakat. PBSI, ini bulu tangkis. Nah, sekarang berkembang, banyak PB-PB yang lapangan terbuka, dan lapangan tertutup juga indoor, berjalan semuanya, gitu ya. Nah, artinya olahraga bulu tangkis ini olahraga rakyat dan mudah didapat. Nah, tentu ini kita harus tinjau ke lapangan, harus kita turun, dan ibarat memandin kudo itu yang masuk air dulu gitu kan. masuk mandi di sungai, masuk sungai dulu. Kadang ini tuh kuda ini kalau udah dimandiin, kadang kita ditendangnya. Ada kan dalam politik. Oh pasti. Nah, jadi sado itu tidak pasti sama. Enggak pasti sama. Di dalam berpolitik 1000 kawan sangat sedikit daripada 1 orang lawan. Oh gitu ya tuh ya. Itu yang penting. Kalau nggak do yang kawan abadi, nggak do yang lawan abadi di politik. Yang ada kepentingan abadi. Oke, tapi kita balik lagi itu. Ketika masyarakat menganggap bahwa program atau Atuk turun ke lapangan dan rekan-rekan itu dianggap masyarakat pencitraan, Atuk marah nggak atau merasa kesal nggak? Ya sebetulnya itu kita terima dengan senang hati ya. Dengan senang hati ya. Artinya apa? Ketika masyarakat melihat itu pencitraan, kenapa di sisi ini masyarakat bilang pencitraan? Mungkin masyarakat juga merasa kita belum berbuat tapi sudah melakukan pencitraan. Seperti seolah mengada-ada gitu ya. Nah, ini mungkin masyarakat melihat seperti itu. Iya, apalagi masyarakat yang belum kebagian dari belum kebagian bisa jadi. Dana risen nggak kebagian nggak kebagian gitu ya. Tapi kalau kita contoh bulu tangkis, orang ada tanding. Semalam kami pembukaan di Nunang Daya Bangun. Artinya ada kegiatan yang positif. Nah, ketika kita turun selaku ketua PBSI, orang nggak akan bisa bilang itu pencitraan. Memang tugasnya ketua PBSI. Nggak mungkin dikasih ke ketua golf itu. Nggak mungkin, gitu kan? Nah, siapa bilang di mana unsur pencitraannya gitu? Ini programnya positif. Nah, ketika kita turun ada persoalan masyarakat yang harus kita selesaikan melalui Pokdar Kamtibmas, kita turun dengan Babin Kamtibmasnya. Gini tuh ya, kadang sentimen itu muncul ketika suatu oknum nggak kebagian. Misal, apalagi dalam pandemi ini, nggak ada masyarakat yang nggak kebagian BLT, lalu marah-marah, ngamuk. Padahal sebelum ini masyarakat ini kemana? Misal, ketika diajak gotong royong nggak mau, sosialisasi kurang, pas di nyapa, negur, agak sombong.
pas ada pembagian, ada ini itu nggak kebagian ngamuk, itu ada, itu dalam politisi ya kayak gitu ya dalam dalam politik kan. Ya mungkin saja ini yang kritik itu, oh ini pencitraan. Ya seperti yang saya bilang tadi, ini masyarakat mungkin yang waktu itu diajak kerjasama, gotong royong, nggak mau ini itu, pas ada kita program nggak kebagian, langsung kritik. Ya itu kan sudah psikologis ya. Psikologis ya. Itu kan hukum dapat dan tidak dapat. Nah, ketika ada satu hal seperti bantuan tadi, yang keliling dia dapat, satu orang tidak dapat, pasti komplain lah ya, pasti ambo badak dapet kan. Nah, padahal seperti yang Adinda sampaikan tadi, ketika goro dia tidak mau datang atau apa gitu ya. Tapi ketika mau nerima dia nggak dapat heboh gitu ya. Nah, seharusnya beliau juga harus introspeksi ya. Kenapa? Harus bersosialisasi. Iya, kan? bersosialisasi. Jadi gimana kita mau mendata orangnya nggak pernah terlihat. Hadir. Kan? Jadi kehidupan bermasyarakat itu harus kita terlibat di semua lini gitu ya. Jadi kalau kita ada masyarakat per RT itu goro ya kita hadir ya. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan di RT atau di kelurahannya kita hadir. Nah, artinya harus ikut terlibat lah. Ikut terlibat dalam masyarakat. Jadi ketika ada program pemerintah yang ke arah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nah, seperti BLT, bantuan-bantuan lainnya, nah, tentu beliau akan jadi satu prioritas karena beliau juga sangat partisipatif aktif di dalam setiap kegiatan di kelurahan. Luar biasa sekali itu. Banyak sekali yang ingin kita bahas di sini. Tapi kita break sejenak. Saya ingin ngopi sebenarnya di sini. Ini dekat Datuk. Tapi kopi saya simpan dulu di sana untuk puasa. Saya juga enak ini. Gimana saya enak-enak di atas penderitaan Datuk? Kan mungkin kan. Biasanya pejabat enak-enak di atas penderitaan rakyat. Sekarang saya sebagai rakyat mau enak-enak di atas penderitaan Datuk. Saya nggak tega juga. Ya sedang puasa ya. Sedang puasa itu ya. Saya hormati itu kan. Siap. Oke, tuh kita break 3 menit ya.